Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari sama-sama kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan asma Allah, sifat Allah yang ke-27, yakni Al-Basir, yang maha melihat. Kata Al-Basir dalam Al-Quran terulang sebanyak 51 kali dan kerap digandengkan dengan Asy-Syami. Kata Al-Basir berasal dari kata basara yang bermakna ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu, atau bisa juga berarti kejelasan, al-wuduh. Dari pengertian inilah makna lain diturunkan, termasuk untuk menunjukkan arti mata atau penglihatan. Kata ini dipakai juga untuk menunjukkan daya yang terdapat dalam indera penglihatan, seperti daya kognitif atau perspektif dalam kalbu manusia yang disebut dengan basirah. Allah Al-Basir, Allah adalah maha melihat. Penglihatannya tak tersekat ruang dan waktu. Al-Quran menegaskan dalam surat Yunus ayat 61, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitabnya yang nyata, Lauhul Mahfuz. Begitu juga dikatakan dalam ayat lain, yang artinya tidak satu pun yang luput dari penglihatan Allah. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Surat Al-A'la ayat 14. Ayat ini seolah menegaskan, seorang hamba yang belum mengetahui sifatnya, itu berarti belum mengenal Tuhannya. Para nabi dan orang-orang soleh biasanya memuji Allah dengan sifat ini. Di antara mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam saat membangun pondasi Ka'bah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang artinya, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah menganugerahkan penglihatan kepada para makhluknya termasuk manusia. Akan tetapi daya penglihatan mereka sangat terbatas. Tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penglihatan Allah. Di antara bentuk keterbatasan indera penglihatan manusia itu, manusia takkan mampu melihat zat Allah. Allah mengatakan hal ini dalam firman-Nya yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 103. Karena itulah para ulama menjelaskan makna sifat ini dengan ungkapan bahwa dia yang menyaksikan segala sesuatu lahir dan batinnya, besar dan kecilnya, sehingga apa yang tersembunyi di bawah dasar laut pun dijangkaunya. Ibnu Qayyim mengatakan, dia yang maha melihat langkah semut hitam di bawah bebatuan, melihat aliran makanan pada tubuhnya, melihat jernihnya keringatnya dengan jelas sekali, melihat ketidakjujuran matanya dengan kelipannya, melihat pula bolak-baliknya pelupuk mata. An-Naniyah. Saudaraku, pesan yang perlu kita tangkap di dalam memahami sifat Allah sebagai Al-Basir ini adalah antara lain, pertama, kita sebagai seorang mukmin harus merasa diawasi oleh Allah. Dengan merasa diawasi Allah, seseorang pasti akan berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Kebasiran Allah menjadi sumber pendorong untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam pandangannya. Ia menjaga betul segala tindak tanduknya dari kemungkinan berbuat zalim. Sejatinya kebasiran Allah menjadi alasan seseorang untuk mencapai derajat ihsan. Alasannya dalam beribadah misalnya, ia tahu persis bagaimana seharusnya menempatkan diri dan bersikap. Semua itu dilandasi karena keyakinannya terhadap Allah sebagai Al-Basir. Hadis riwayat Bukhari yang artinya, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia selalu melihatmu. Yang kedua, maka seorang mukmin harus bersikap jujur. Sikap merasa diawasi akan melahirkan sejumlah karakter-karakter positif. Di antaranya adalah kejujuran, baik dalam berbicara maupun dalam bersikap. Dewasa ini orang yang bersikap jujur sudah semakin berkurang. Padahal sikap ini adalah modal utama kesuksesan dan ketentraman hidup. Pejabat yang jujur akan menjalankan kewenangannya dengan baik.
Pedagang yang jujur akan mendapatkan simpati dari pelanggan. Pengusaha yang jujur juga dipercaya oleh mitra bisnisnya. Orang yang jujur memang akan dipercaya oleh siapa saja. Kejujuran ini muncul sebagai refleksi dari kesadaran terhadap pengawasan Allah. Maka saudaraku Al-Basir ini marilah kita jadikan menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kita bicara dan dalam kita bersikap. Melalui agar kita senantiasa merasa bahwa Allah senantiasa melihat dan memperhatikan semua gerak-gerik kita. Baik saat kita sendirian maupun pada saat kita di keramaian. Baik pada pagi hari, siang hari, sore ataupun dalam kegelapan malam. Bersyukur karena Allah telah memberikan sepasang mata yang sempurna saat sebagian saudara kita buta. Anugerah penglihatan ini harus kita syukuri dengan menggunakannya untuk hal-hal yang terpuji. Seperti menuntun jalan orang yang buta, menyingkirkan onak dan duri, dan benda-benda lain yang membahayakan pejalan kaki saat kita melihatnya. Menundukkan dan mengalihkan pandangan saat secara tidak sengaja melihat yang diharamkannya. Mengoptimalkan fungsi mata untuk mencermati suatu keadaan dan mengambil hikmah atau pelajaran di balik itu, serta membaca buku-buku yang bermanfaat. Menutup pelajaran kita pagi ini, mari kita bacakan. Seseorang berkata pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya fulan adalah orang yang jujur. Lalu Umar bertanya padanya, apakah engkau pernah bepergian jauh dengannya? Orang tersebut menjawab, tidak. Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah mengadakan transaksi dengannya, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya? Orang tersebut menjawab, tidak. Umar bertanya kembali, apakah engkau pernah memberinya amanah untuk mengerjakan sesuatu? Orang tersebut menjawab, tidak. Umar pun berkata, wahai orang yang tidak mengenal orang, aku beritahu kamu, jadi hanya karena engkau melihatnya rukuk dan sujud di masjid, lalu engkau menganggapnya seorang jujur. Sumber As-Sakhawi menyebutkannya, dinukil dari Al-Mujalasah. Lihat Al-Asrar Al-Marfu'ah karya Al-Qari. Demikian saudaraku, pelajaran kita pada pagi hari ini tentang sifat Al-Basir. Kita percaya bahwa Allah yang maha melihat semua tindak tanduk dan perbuatan kita, perkataan kita, sehingga kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya semata-mata karenanya. Demikian, mari kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.